Halo sahabat tonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Red Swan? Yuk kita mulai aja dulu cerita kelanjutan episode 8 ya. Setelah bertarung melawan Kwan, Doyun yang terluka segera membawa Wansu pergi dan menaiki perahu ke tengah laut. Keesokan paginya, Wansu memeriksa keadaan Doyun, dan Doyun mengingatkan Wansu akan janjinya untuk menjaga Wansu tetap aman. Keduanya kemudian berciuman, menyatakan cinta mereka satu sama lain. Sementara itu, Yongkook bersama dengan Papak sampai di resort Wayne. Wansu sedang tertidur ketika Yongkook datang untuk menemuinya. Yongkook menduga kalau Wansu dan Doyun berselingkuh, tapi Wansu no komen aja kan. Setelah pemotretan, Wansu bertanya kepada Yongkook tentang Yongmin yang merupakan saudara tiri Yongkook dan tentang kecurigaan Wansu kalau ketua mungkin aja telah dibunuh. Kembali di istana utama, pimpinan Pak ngamuk-ngamuk karena telah ditipu oleh seorang dukun. Dukun itu menjual air infus lautan garam yang seharusnya hanya seharga 1000 won, tapi dijual seharga 300 juta kepada pimpinan Pak. Dukun itu bersama antek-anteknya sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah itu, Pahan menyarankan agar merilis foto Wansu dan Doyun dan menyatakan bahwa mereka telah berselingkuh. Tentu pimpinan Pak setuju untuk melakukannya. Pahan kemudian kaget karena melihat Wansu pulang tanpa luka sedikit pun. Pahan langsung menghajar Kwan karena nggak becus dalam melakukan tugasnya. Pahan kemudian memerintahkan Kwan untuk bersiap melakukan serangan selanjutnya. Tak lama kemudian, foto-foto itu sampai ke media dan membuat Wansu dan Doyun tampak seperti berselingkuh. Yongkook yang mengetahui berita itu langsung menghampiri ibunya. Pimpinan Pak awalnya pura-pura bego gitu, tapi Yongkook tahu kalau itu ulah ibunya. Dari membutuhkan Wansu dan Doyun sampai merilis artikel tentang mereka berselingkuh. Pimpinan Pak akhirnya mengaku kalau itu memang kerjaannya dan meminta Yongkook untuk menceraikan Wansu. Tapi Yongkook menolak untuk menceraikan Wansu karena Yongkook yakin kalau Wansu nggak berselingkuh seperti ibunya berselingkuh dengan Pahan. Yongkook juga marah-marah karena ibunya bahkan tidak pernah menyesali perselingkuhannya itu dan tidak pernah meminta maaf kepada Yongkook. Yongkook berkata kalau hatinya kosong, sehingga dirinya bahkan tidak bisa memperlakukan wanita yang dicintainya dengan benar. Sekarang kita tahu kalau Yongkook benar-benar mencintai Wansu ya sahabat nonton, tapi Yongkook mungkin takut untuk menunjukkannya karena dia takut dikhianati lagi seperti kelakuan ibunya. Pada malam hari, Yongkook merenungkan bagaimana dulu Yongkook melamar Wansu. Yongkook bahkan menemui ibu Wansu saat ibu Wansu meninggal. Tapi semua sudah terlambat. Wansu pun menyatakan bahwa mereka tidak lagi saling mencintai. Yongkook mendengar itu pun langsung hancur. Sementara itu, Tera menjadi emosional setelah menyaksikan percakapan antara pimpinan Pak dengan Yongkook. Tera meninggalkan istana utama bersama dengan putranya Junhee. Sedangkan di tempat lain, Hyunsu bertemu dengan Pahan setelah dibebaskan. Pahan setuju untuk memberi Hyunsu uang, tapi Pahan mengajukan syarat lain. Pahan meminta Hyunsu untuk membawa buku besar asli dari kekasih Wansu, yaitu Doyun. Hyunsu segera memanggil Doyun dan memakinya karena telah memiliki perasaan kepada Wansu. Doyun berkata kalau dirinya dan Wansu tidak akan pernah bisa bersama, walaupun mereka saling mencintai, karena Wansu sudah menikah. Hyunsu kemudian meminta agar Doyun memberikan buku besar, namun Doyun mengungkapkan rincian tentang buku besar tersebut. Jika buku besar itu dipublikasikan, maka pimpinan Pak akan ditangkap. Doyun kemudian menambahkan kalau Pahanlah orang yang ingin menyingkirkan mendiang ketua dan mengambil alih grup Wayne. Pada malam hari, Doyun diam-diam menyelinap ke rumah Pahan dan membuka berangkasnya. Doyun mengetahui kode berangkasnya karena sebelumnya Doyun telah menaruh kamera tersembunyi di ruangan Pahan. Doyun akhirnya mengetahui kalau Yongmin adalah putra Pahan. Saat kabur dari rumah, Doyun melihat Yongkook menemui Pahan di rumah itu. Doyun mengingat percakapannya dengan Hyunsu. Hyunsu memberitahu Doyun kalau sampai terjadi apa-apa dengan Hyunsu, istri Hyunsu akan memberikan Doyun sesuatu. Itu mungkin bukti tentang pencucian uang grup Wayne ya, sahabat nonton. Doyun yakin kalau dalangnya adalah Pahan. Tapi Doyun butuh bukti penentunya untuk membongkar kebusukan Pahan. Yongkook yang mabuk langsung menuduh Pahan telah membunuh ayahnya, yang adalah mendiang ketua. Yongkook menyatakan kalau mendiang ketua tidak meninggal karena bersetubuh. Pahan yang mengarang itu semua kepada pimpinan Pak. Yongkook berkata kalau Pahan membunuh mendiang ketua agar Yongmin bisa mewarisi Growing Group. Yongkook juga mengingatkan Pahan kalau Pahan hanya pelayan rendahan pimpinan Pak. Yongkook terus mengintimidasi Pahan dan mengatakan kalau Yongmin akan tahu suatu hari nanti kalau Pahan adalah ayahnya. Tapi sampai sekarang, Yongmin selalu menganggap Pahan sebagai serangga. Padahal jelas, Pahan adalah ayah kandungnya. Itu karena Yongmin pun hanya menganggap Pahan sebagai pelayannya. Sebelum keluar, Yongkook mengancam Pahan untuk tidak menyakiti Wansu. Karena jika Wansu kenapa-kenapa,
maka Yongkook akan membunuh Pahan ataupun Yongmin. Mantap Yongkook. Kemudian kita melihat Yongkook menyuruh Papak untuk menyandera Doyun. Yongkook menodongkan pistol ke kepala Doyun dan menanyakan apa hubungan Doyun dan Wansu. Apakah mereka berdua sudah tidur bersama? Doyun mengungkapkan kalau dirinya dan Wansu tidak pernah tidur bersama. Doyun juga mengungkapkan kecurigaan tentang pembunuhan mendiang ketua. Doyun menjelaskan jika ketua nggak dibunuh, kenapa Juhyuk harus sampai dibunuh karena Juhyuk melidiki kematian mendiang ketua. Tak lama kemudian Wansu tiba-tiba muncul di antara mereka dan mengarahkan pistol Yongkook ke arahnya dan menyatakan cintanya kepada Doyun. Mendengar itu, Yongkook menjadi semakin marah dan Wansu meminta Yongkook untuk membiarkan Doyun mencari tahu siapa yang membunuh mendiang ketua. Yongkook pun menangis saat Wansu berkata kalau dirinya mempercayai Yongkook dan Wansu pun memeluk Yongkook. Keesokan harinya, para pengacara dari Amerika berkumpul untuk rapat mengenai surat wasiat mendiang ketua yang akan dibacakan minggu depan. Pahan lalu memaksa salah satu pengacara untuk memberitahu isi dari surat wasiat itu, tetapi pengacara itu menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut. Saat merenungkan percakapannya dengan mendiang ketua, Pahan teringat bagaimana mendiang ketua mengetahui tentang perselingkuhan Pahan dengan pimpinan Park dan putra hara mereka Yongmin. Dan akhirnya, hari pembacaan surat wasiat pun tiba nih sahabat nonton. Pengacara membacakan surat wasiat mendiang ketua. Dan mendiang ketua memutuskan untuk menyumbangkan dana gelapnya senilai 18 triliun won ke Yayasan Now. Yongmin jelas nggak terima banget mendengar itu dong. Buset dah. Dana gelap itu disimpan di bank di Swiss. Dan hanya bisa diambil jika Wansu datang ke sana langsung. Teman nonton kamu senang banget deh melihat ekspresi semua orang. Dan orang yang senang mendengar hal ini hanya Yongkook. Yongkook tahu kalau ayahnya ini sangat bijak pasti ya. Yuk sahabat nonton, jangan menginginkan sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak mengusahakannya. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saksikan kelanjutan episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.